channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ritual Kasugihan. Diperintah untuk menyetubuhi 41 gadis perawan untuk dijadikan ritual pesugihan. Mendengar kata pesugihan, tentunya kita sudah tidak asing lagi. Ada berbagai macam jenis dan ritual yang harus dipenuhi sebagai syaratnya agar bisa menjadi kaya raya dengan instan. Ada pesugihan putih yang diantara syarat-syaratnya diharuskan membaca surat-surat tertentu, puasa dan sholat tak lepas waktu. Adapun pesugihan hitam adalah pesugihan yang meminta tumbal. Tumbal sendiri ada yang berasal dari anak ataupun istrinya, dan ada pula yang berupa musuh juga orang lain atau orang yang tidak dikenal. Biasanya tergantung jenis pesugihan dan dukunya. Jadi cerita kali ini adalah pesugihan yang menumbalkan orang lain, bukanlah untuk dibunuh, tetapi untuk disetubuhi. Dan syarat utamanya perempuan yang disetubuhi itu harus yang masih perawan, dan perempuan itu sebanyak 41 gadis perawan. Oke, kita mulai masuk dalam ceritanya. Di suatu malam di parkiran depan tempat karaoke, terlihat dua orang pemuda sedang berkelahi adu pukul. Masing-masing dari mereka tidak ada satupun yang kalah, meski wajah dan mulut sudah berdarah-darah. Orang-orang yang berada di parkiran tersebut tidak ada yang berani memisahkan keduanya. Dan tidak jauh dari pemuda itu ada seorang wanita yang sedang menangis histeris, berteriak-teriak memohon agar keduanya menghentikan perkelahian fisik tersebut. Namun teriakan si wanita nampaknya tidak didengar sedikitpun oleh dua pemuda yang tengah berkelahi itu. Hingga beberapa saat kemudian datanglah tukang jaga parkir dan menyiramkan keduanya dengan seember air. Lalu setelah itu ia menarik salah satu pemuda dan membawanya menjauh dari kerumunan orang-orang. Bikin malu saja, berkelahi dan berkelahi terus. Mau jadi apa kau? Hah? Bentak tukang parkir itu sembari membuka topi hitam yang sedari tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampan dan memiliki alis yang tebal, bulu mata yang lentik, bibir yang bagus, serta hidung yang mancung. Tatapannya juga tajam dan sinis. Dia yang mulai bang, jawab pemuda yang ternyata adalah adik dari si tukang parkir berwajah tampan itu. Apapun alasannya, aku tidak mau tahu. Yang pasti kau sudah melanggar perjanjian kita. Kau harus dihukum, ujar si tukang parkir itu. Lalu kau lebih suka jika mati dibunuh orang itu tanpa perlawanan? Hah? Tanya adiknya. Kau itu masih kecil. Kau tidak tahu apa yang sudah kulewati selama ini untuk membuat kita berdua tetap hidup. Dan kau harusnya jangan selalu membuat masalah untukku, jawab kakaknya. Dengan wajah yang masih berdarah-darah, pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan sang kakak sendirian. Tidak beberapa lama ia lalu kembali ke tempat parkir untuk melanjutkan tugasnya. Menjelang pukul 2 malam barulah ia pulang dengan berjalan kaki. Dan saat ia tiba di sebuah gang sempit dan gelap, ada beberapa orang yang menghadangnya.
Rupa-rupanya orang-orang itu adalah teman-teman si pemuda yang sempat terlibat baku hantam dengan adiknya. Saya minta maaf atas kesalahan adik saya tadi. Sekali lagi mohon maaf, tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Saya akan berjanji atas nama adik saya tidak akan pernah mencari masalah lagi pada kalian, ujar tukang parkir itu. Cuy, kau kira dengan minta maaf, luka-luka di wajah teman kami ini akan langsung sembuh begitu saja? Kami tidak akan memaafkan, ujar salah satu pemuda yang membawa tongkat kayu cukup panjang di tangannya. Lalu setelah itu pemuda-pemuda tersebut langsung menyerang si tukang parkir tampan itu. Dan mau tidak mau ia pun terpaksa melawannya. Dan yang namanya juga anak perantauan pastilah ada pegangan. Satu persatu pemuda-pemuda itu berhasil ditumbangkan. Setelah semuanya lengah, barulah ia berlari terbirit-birit untuk kabur. Karena badannya sudah berdarah-darah akibat sayatan benda tajam ataupun terkena paku yang masih menancap pada salah satu tongkat kayu yang digunakan pemuda-pemuda tadi untuk menyerangnya. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, barulah ia bisa bernafas lega. Ia duduk di salah satu jembatan kecil yang ada di depan kantor polisi dan mulai membasuh lukanya meski terasa sangat perih. Ia juga minum dari air yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Ngilu ia rasakan di bagian rahangnya dan dengan perlahan beranjak untuk pulang ke rumah kosnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota kecil tempat kedua kakak beradik tersebut, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang keterbelakangan mental. Keluarga itu merupakan orang-orang pendatang dari berpuluh tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke tempat asal mereka selama itu. Mereka hidup dengan mengandalkan uang dari kerjaan sang ayah yang hanya sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional yang cuma buka 2 kali seminggu. Tapi walau begitu mereka masih mempunyai tetangga-tetangga penghuni kontrakan lain yang sangat peduli dengan keluarga mereka. Tak jarang tetangga-tetangganya memberikan beras dan lain-lain untuk mereka bertiga. Pak RT di sana pun kadang-kadang seminggu sekali memberikan sumbangan berupa 5-10 kg beras dan makanan-makanan kecil lain. Tentunya untuk mereka. Akan tetapi sang suami nampaknya tidak enak hati jika berterus-terusan merepotkan tetangga-tetangganya. Dan ia pun memilih untuk mengajak anak istrinya untuk pindah ke sebuah desa lain. Karena ternyata di luar alasan tidak mau merepotkan tetangganya, sang suami rupanya sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah kebun karet milik seorang yang kaya raya di desanya. Mereka juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang dibangun pada perkebunan karetnya tanpa harus membayar sepeser pun. Tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan yang tidak boleh mereka sia-siakan. Singkat cerita, saat sudah sampai di rumah yang akan mereka tempati, anak mereka tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak tidak jelas. Meski ditenangkan pun ia tetap saja menangis. Ada apa ya? Kok perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak begini? Aku jadi takut, ucap si istri yang kita sebut saja dengan nama Sari. Dan suaminya kita sebut saja dengan nama Ateng. Ah, maklumlah, anakmu itu kan memang begitu, jawab Ateng singkat. Rumah itu masih cukup bagus dan halamannya lumayan luas, meski dikelilingi pepohonan karet yang tinggi-tinggi. Karena rumah tersebut memiliki 2 buah kamar, jadi si anak ditempatkan di dalam kamarnya sendirian. Singkat cerita, berhari-hari telah berlalu.
Mereka tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman, dan selama itu tidak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hanya saja anak mereka yang bernama Silpa masih sering histeris dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Dan ia juga selalu ketakutan saat melihat ayahnya. Elang, panggil seorang wanita mendekati seorang pria yang tengah merapikan susunan motor di parkiran yang berada di depan tempat karaokean. Lelaki berwajah tampan tersebut hanya menoleh sekilas, lalu dengan acuh ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Lang, aku minta maaf, aku butuh uang untuk adik-adikku, Lang. Aku terpaksa melakukan itu. Isaknya berdiri di dekat si lelaki yang merupakan adalah abang dari pemuda yang terlibat perkelahian beberapa hari lalu. Buat apa minta maaf? Itu kan sudah menjadi pilihanmu. Dan sekarang kita jalani saja seperti yang sudah kita berjanjikan, jawab Elang dengan suara yang sedikit serak. Aku tidak mau seperti itu. Aku masih ingin bersama kamu, Lang. Karena untuk melupakanmu terlalu sulit bagiku. Kumohon kau mengerti. Isak perempuan yang rupanya adalah kekasih Elang. Elang menghela nafas panjang. Ia bimbang dengan keputusannya. Apakah ia harus mempertahankan wanita itu ataukah memutuskan hubungan dengannya? Karena seperti yang Elang tahu, wanita itu kembali terjun ke dunia hitamnya yang dulu sempat ia tinggalkan saat mulai berpacaran dengan Elang hanya demi pundi-pundi rupiah. Elang kecewa dengan keputusan kekasihnya dan memutuskan untuk pergi. Namun ia tidak tega jika sudah melihat butir-butiran air mata mengalir di wajah perempuan cantik tersebut. Elang pun mengusap air mata yang jatuh ke pipi kekasihnya. Ia pun sambil berkata, "Jangan diulangi lagi ya, apapun alasannya," ucapnya lembut. "Jadi kamu memaafkan aku?" jawab wanita itu. Elang mengangguk sambil tersenyum. Wanita cantik itu lalu mengecup pipi Elang. Dan saat beberapa kendaraan masuk ke halaman parkir, si wanita ikut membantu Elang untuk mengatur barisan motor tersebut. Hari itu Elang pulang sekitar pukul 5 sore. Karena rupanya teman seprofesi Elang datang lumayan cepat. Wanita yang bernama Herni tersebut menyerahkan kunci kendaraannya kepada Elang. Lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah kontrakan Herni. Tidak lupa mereka singgah di salah satu warung sate dan membungkus 2 porsi untuk dibawa pulang. Sesampainya mereka di rumah kontrakan Herni, terlihat beberapa perempuan yang berada di teras rumah tersebut tersenyum-senyum ke arah Elang. Saat Elang membalas senyuman mereka, Herni langsung menarik tangan Elang untuk masuk ke dalam kamarnya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Kan aku sudah bilang, kalau jangan balas senyum-senyum mereka. Aku takut, nanti kamu malah tergoda sama mereka," kata Herni sedikit manja. Elang tersenyum, sifat manja Herni inilah yang sudah ia rindukan seminggu terakhir ini. Herni lalu menyiapkan piring dan air es untuk mereka makan. Mereka bercanda dan tertawa penuh rasa bahagia. Karena rasanya sudah cukup lama mereka tidak melakukan hal itu lagi. Selesai makan, Elang membersihkan dirinya di dalam kamar mandi milik Herni. Karena Elang sering berkunjung ke sana, jadi ada beberapa lembar baju dan celananya yang berada di dalam lemari baju Herni. Setelah mengenakan baju bersih, Elang duduk sambil menonton televisi di atas kasur sembari menunggu Herni yang sedang mandi. Pacaran di antara keduanya bisa terbilang sehat, karena mereka tidak pernah sekalipun melakukan hubungan dewasa. Meski Elang tahu siapa Herni dan bagaimana kehidupan masa lalu Herni, prinsipnya cuma satu:
Jika mencintai maka jangan pernah merusaknya. Herni merebahkan kepalanya di paha Elang sambil memainkan jari jemari milik lelaki tampan itu. "Kamu dapat salam dari Ines," ucap Herni. Elang tersenyum lalu mencubit gemas pipi kekasihnya. "Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku, sayang," bisik Elang lembut. "Lang, apa kamu serius padaku?" tanya Herni. "Ya, bila tabunganku sudah cukup untuk melamarmu, aku akan segera melamarmu," ujar Elang. "Apakah itu pasti?" tanya Herni lagi. "Iya, pasti," jawab Elang. Tiba-tiba obrolan keduanya terpotong oleh suara ketukan pintu kamar. Herni beranjak dan pergi ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata seorang laki-laki yang sedang mabuk langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Elang pun mengerutkan keningnya, sementara wajah Herni terlihat gugup. "Siapa dia, Her?" tanya Elang. Aku tidak tahu," jawab Herni. "Bagaimana mungkin kau tidak tahu, sementara laki-laki itu tahu persis di mana letak kamarmu? Aku kecewa padamu, Her. Aku kira kau tulus padaku, tapi nyatanya sampah," ujar Elang. Setelah berkata seperti itu, Elang langsung pergi meninggalkan Herni bersama laki-laki yang berada di dalam kamarnya. Elang tidak menyangka jika kisah percintaannya harus berakhir karena pengkhianatan. Air matanya jatuh di sepanjang perjalanan pulang. Namun kejadian naas menimpanya. Ia tertabrak mobil saat akan menyeberangi jalan. Untungnya pengemudi mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan segera melarikan pria itu ke rumah sakit terdekat. Lang tidak sadarkan diri selama seminggu dan hanya terbaring lemah di kasur rumah sakit. Ega, sang adik, terpaksa harus menggantikan kakaknya bekerja di tempat parkiran dan berhenti menjadi pengamen jalanan. Minggu-minggu berlalu setelah melewati proses pengobatan yang cukup panjang. Akhirnya Elang perlahan-lahan mulai membaik. Meski ia berjalan masih harus menggunakan tongkat penyangga. Hari itu ia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh bapak-bapak yang membawanya ke rumah sakit, sekaligus adalah orang yang telah menabraknya. Kedua kakak beradik tersebut juga diajak untuk ikut bekerja di peternakan sapi dan kambing miliknya yang berada di sebuah desa. Tentu saja kedua kakak beradik itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati, karena akan mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan atau minggunya. Di perjalanan mereka melihat pepohonan karet berjejer di sisi kanan dan kiri jalan, sangat asri dan indah di siang hari, namun akan terasa menyeramkan bila di malam hari. Seseorang bapak yang tengah menyadap karet di dekat jalanan nampak menatap lekat ke arah mobil, dan ternyata itu adalah Ateng. Beberapa saat kemudian mereka tiba di peternakan yang lokasinya lumayan jauh dari perkampungan. Di dalam rumah itu semuanya sudah saya siapkan, mulai dari tempat tidur, selimut, makanan, kompor, dan selengkapnya. Rumput untuk makanan ternak akan datang sehari sekali di sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, dan kalian harus memberi makan mereka sebanyak 3 kali sehari, ujarnya. "Baik, Pak, kami mengerti," jawab mereka berdua. "Oh ya, Pak, sepertinya di sini cukup terawat. Apakah sebelum kami juga ada penjaga lain yang tinggal di sini?" tanya sang kakak. "Ya, kakek Darsim dan nenek Lia, juga seorang anak gadis mereka yaitu almarhumah Zainab," jawabnya. "Almarhumah?" tanya Ega. "Iya, anak mereka sudah meninggal setelah beberapa hari. Sebelumnya ia mengaku diperkosa oleh sosok makhluk aneh dengan tubuh tinggi dan berwarna hijau. Tapi entahlah, saya pun tidak percaya dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu," jawabnya lagi.
Meninggalnya di mana, Pak? Tanya Ega lagi. Oh ya, saya harus segera pulang karena sudah ada janji dengan salah satu teman. Semua yang kalian butuhkan juga sudah siap dan lengkap. Jadi saya permisi dulu ya, katanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Elang dan Ega. Setelah bapak itu pergi, keduanya pun masuk ke dalam melihat-lihat setiap ruangan di rumah tersebut. Namun saat pintu dapur yang mengarah langsung ke kandang kambing dibuka, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat hidung. Ega pun hampir muntah dibuatnya. Ia segera menutup kembali pintu itu. Bang, di situ bau sekali ya. Apa mungkin ada kambing yang mati kali ya? Tanya Ega pada abangnya. Ah, masa? Coba kamu periksa dulu ke sana gak? Suruh Elang. Setelah beberapa saat, Ega pun kembali. Tidak ada apa-apa bang, kambingnya sehat-sehat semua, jawab Ega. Elang pun mengangkat bahunya. Karena kondisi Elang yang baru saja pulih, jadi malam itu Ega lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Sementara Elang masih tiduran di dalam kamar. 2 butir telur ayam ia pecahkan ke dalam piring lalu dikocok dengan campuran bawang serta garam, digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ega juga memasak mie instan untuk dijadikan sayur makanan mereka malam itu. Saat sedang asik memasak, terdengar suara kretakan lantai yang memang terbuat dari kayu tersebut. Dan sesaat kemudian sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun Ega biasa saja karena mengira tangan itu milik Elang abangnya. Kenapa bang? Tanya Ega seraya menoleh ke belakang. Dan anehnya di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Loh, Ega pun sedikit kebingungan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal di rumah yang ditempati oleh Ateng dan keluarganya, anaknya Ateng mengalami penyakit aneh di daerah organ intimnya. Dan baru diketahui saat sang ibu menggantikan pembalut kain milik anaknya tersebut. Pak Sutri itu bertengkar begitu hebat, apalagi ketika mengetahui anak gadisnya itu sudah digauli oleh seseorang yang entah siapa. Rupanya ini firasatku tempo hari. Siapa lagi yang memperkosa anak kita kalau bukan kamu? Teriak istri Ateng. Aku benar-benar tidak tahu bu, bukan aku pelakunya. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu pada anakku sendiri, jawab Ateng. Lalu siapa? Cuma kamu laki-laki yang ada di sini? Tanya istrinya. Pertengkaran keduanya terhenti ketika Ateng memilih untuk pergi dari hadapan istrinya. Dalam kegelapan malam ia berjalan tidak tentu arah. Selesai makan, Ega dan Elang mengobrol cukup lama. Dan rasanya masa-masa seperti itu sudah lama tidak pernah mereka rasakan lagi. Dikarenakan keduanya selalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Dan sekarang mereka berdua merasa cukup beruntung karena tidak lagi harus panas-panasan dan pulang malam serta tidak perlu lagi berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya. Ternyata musibah itu tidak selamanya mendatangkan kesialan, tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan. Seperti yang kita rasakan sekarang ya bang, ucap Ega tersenyum. Elang cuma bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan dari adiknya. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari arah luar yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut. Ega mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Dan lagi-lagi suara teriakan itu kembali terdengar. Bek, 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 kok, 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 kok. Suara kambing, ayam, dan sapi saling bersahut-sahutan, menimbulkan suara gaduh yang teramat sangat.
Mau tidak mau Ega harus keluar untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut. Ia mengambil parang dan obor untuk menuju ke peternakan yang tidak begitu jauh dari rumah itu. "Abang tunggu di sini saja ya," katanya sebelum pergi. Setelah adiknya pergi, Elang bergegas berjalan perlahan dengan kaki terpincang-pincang ke arah pintu dapur untuk melihat adiknya dari pintu yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut. "Aman gak?" tanya Elang. "Aman bang," jawab Ega. Ega mengecek satu persatu kandang, dan saat Elang menatap ke suatu sudut gelap di dekat kandang kambing, ia melihat sesosok putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menutupi punggung. Namun saat mata Elang berkedip, sosok itu sudah menghilang. Sementara Ega masih sibuk mengecek di sekitaran kandang, terdengar suara ketukan dari arah pintu utama yang memaksa Elang harus pergi membukakan pintu. Padahal waktu itu keadaan pintu tidaklah terkunci. Ketukan lambat berjeda beberapa saat, lalu ketukan seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berdiri sembari menatap Elang dari atas sampai ke bawah. "Mau cari siapa, Pak?" tanya Elang yang agak risih ditatap oleh si lelaki tersebut. "Perkenalkan, nama saya Ateng. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu malam-malam begini, tapi saya ada keperluan dengan orang yang tinggal di sini," tanya Ateng. "Yang tinggal di sini sekarang cuma saya dan adik saya, Pak. Apakah Bapak ingin bertemu kami berdua?" jawab Elang. "Saya kesini mencari kakek Darsim. Kalau tidak ada ya sudahlah, terima kasih," ujar Ateng. Elang mengangkat bahunya lalu menutup pintu dan berjalan pelan ke arah dapur. "Ega," panggil Elang. Tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan cahaya obor yang dibawa Ega tadi pun sudah tidak ada. Elang mulai merasa detak jantung berdegup-degup. Rasa khawatir pada adiknya membuat Elang terpaksa harus turun ke tanah. "Ega, Ega," panggil Elang seraya berusaha berjalan lebih cepat lagi. Namun ujung tongkat penyangganya tersandung oleh rerumputan yang membuat Elang hampir saja terjatuh. "Ega," panggil Elang lagi. Hanya suara jangkrik yang beradu vokal satu sama lain. Elang pun terus berjalan memasuki rimbunya pepohonan dengan terus memanggil nama Ega. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap jalanan yang ia lewati. Banyak akar-akar yang bisa saja membuatnya jatuh atau bahkan tergelincir masuk ke jurang jika ia tidak berhati-hati. Kakinya terasa sangat nyeri, ditambah lagi banyak duri-duri yang menusuk di telapak kakinya. "Ega!" teriak Elang setengah putus asa. Elang terduduk di bawah sebuah pohon. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa gagal menjaga adik yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia punya saat itu. Elang tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada adiknya. Kenapa Ega menghilang begitu saja? Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan sosok putih yang ia lihat sebelumnya? Tidak terasa malam semakin larut. Elang pun diserang rasa kantuk yang perlahan-lahan membuatnya mulai tertidur. "Bang, bangun bang," panggil seseorang. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Ritual Kasugihan. Diperintah untuk menyetubuhi 41 gadis perawan untuk ritual pesugihan. Nanti kalau ada kesempatan saya akan melanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay tune di channel ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen.
tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.